Keluarga Pak Irwan. Sudah terekor nih, Bu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan karena masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga dapat hadir dalam forum diskusi ini dengan suatu tujuan yang ingin kita capai. Nah, bagaimana kabarnya Ibu Nurmasanti? Alhamdulillah baik Ibu Coach. Alhamdulillah. Kalau Ibu Coach bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya juga baik ya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan atau apa yang ingin kita bahas pada pertemuan ini? Iya Bu ya, dalam pertemuan ini saya mau membahas tentang media pembelajaran Bu. Kenapa ini media pembelajaran? Ini kan kalau kita guru itu mengajar di kelas harus ada media pembelajarannya Bu ya. Jadi ini media pembelajaran sangat penting sekali sebagai seorang guru untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas. Jadi topik kita hari ini adalah tentang media pembelajaran. Iya, Nah, apa betul. tujuan yang ingin kita capai dari pertemuan ini? Iya, saya mengharapkan bahwa itu semua guru kalau mengajar di kelas itu semua menggunakan media pembelajaran. Karena kan banyak guru yang tidak membuat media pembelajaran karena banyak faktor, banyak alasannya. Salah satunya karena katanya butuh budget, butuh uang biaya yang banyak untuk mendapatkan media pembelajaran. Jadi saya harap nanti bisa menggunakan media pembelajaran di kelas. Jadi tujuannya adalah dapat memanfaatkan atau menggunakan media sebagai salah satu sumber belajar. Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana situasinya saat sekarang ini? Apakah Ibu sudah menggunakan media pembelajaran? Iya Bu ya, sebenarnya sudah menggunakan sih media pembelajaran, pembelajarannya sudah ada, cuman masih sebatas begitu saja, belum ada berbagai macam variasi media pembelajarannya, karena itu kan kalau menginginkan suatu media pembelajaran yang bervariatif, itu kan pasti mengeluarkan biaya yang banyak ya, biaya yang besar, seperti itu Bu. Nah, apa faktor yang dapat faktor yang merupakan potensi di sekolah Ibu dalam menggunakan media pembelajaran? Iya Bu, ini banyak faktor. Itu kan ada faktor internnya, ada faktor eksternnya. Kalau faktor internnya kan dari kita sendiri sebenarnya guru yang malas untuk melakukan sesuatu, istilahnya malas untuk berbuat, istilahnya tidak mau meninggalkan zona nyamannya. Jadi ada sesuatu hal yang seharusnya bisa kita lakukan tapi tidak dilakukan. Nah, faktor eksternnya yaitu ada yang tidak mendukung, banyak faktor yang tidak mendukung di sekelilingnya, misalnya kepala sekolah atau yayasannya yang tidak memberikan dukungan, seperti itu Bu. Jadi faktor yang dapat disimpulkan situ adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri dan faktor dari luar. Tadi Iya Ibu betul Bu. katakan salah satu faktornya adalah malas. Kenapa Ibu malas membuat media pembelajaran? Iya Bu, kan itu kalau kita membuat media pembelajaran kan butuh sesuatu yang rumit ya, misalnya butuh banyak biaya Bu untuk itu yang mendapatkan media pembelajarannya Bu, seperti itu. Jadi bukan hanya faktor si diri malasnya, karena adanya faktor yang lain, kemudian juga yang ketua yayasannya juga, yang kepala sekolahnya juga itu tidak memberikan dukungan, seperti itu Bu.
Nah, sekarang Ibu mengatakan tadi bahwa kepala sekolah tidak memfasilitasi Ibu dalam menggunakan media atau dalam membuat media. Jadi apa yang Ibu bisa lakukan supaya media yang Ibu buat itu barangkali tidak menjadi semacam penghambat Ibu dalam menggunakan media di kelas? Sebenarnya Bu ya, karena kan masalah hambatan terbesarnya guru itu biasanya kalau media pembelajaran pasti tentang dana. Nah, kan yang kalau kepala sekolah itu kan dia menyerahkan kepada kita guru bagaimana caranya untuk menyediakan media pembelajarannya seperti itu Bu. Jadi eh, eh, dan diharuskan ada. Ya, jadi sebelum kita mengajar di kelas itu kepala sekolah memeriksa media pembelajaran yang akan kita gunakan. Mana media pembelajarannya sebelum masuk di kelas. Nah, di sini kita ini sebenarnya merasa termotivasi juga merasa tertantang bagaimana caranya sehingga ada media pembelajaran karena ini kepala sekolah menanyakan terus media pembelajaran sebelum kita masuk di kelas. Nah, jadi saya ini berpikirnya saya harus cari alternatif ini sehingga itu kepala sekolah tidak istilahnya terus menanyakan mana media pembelajarannya. Nah, jadi saya mengambil alternatif Bu. Saya ambil saja bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar, apa saja yang bisa saya jadikan media pembelajaran Bu. Seperti itu. Jadi salah satu faktor adalah masalah dana. Nah, apakah tidak ada alternatif lain yang Ibu dapat lakukan supaya media ini yang terjadi nanti, media yang Ibu gunakan adalah murah dan sederhana yang dapat dimanfaatkan? Ada Bu, jadi saya berpikiran, wah ini ibu kepala sekolah agak tegas orangnya Bu, agak disiplin. Ini kepala sekolah saya Bu disiplin. Mengharuskan ada media pembelajaran sebelum masuk kelas, perangkat pembelajarannya, RPPH-nya harus ada, media pembelajarannya harus ada. Jadi ini saya mencari solusinya Bu. Saya kan tidak punya cukup uang Bu untuk membeli media pembelajaran. Jadi saya mengambilnya Bu dari bahan-bahan bekas. Misalnya di rumah saya kumpulkan Bu, yang botol-botol bekas itu saya ambil tutupnya, itu botolnya saya jadikan media pembelajaran. Nah, jadi yang barang-barang bekas itu Bu, saya rata-rata ambil, saya jadikan media pembelajaran. Jadi kan bisa hemat biaya Bu di situ dari saya ambil barang-barang bekas seperti itu. Nah, apakah misalnya media itu yang Ibu pilih dari barang-barang bekas itu betul-betul dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik? Iya Bu, betul. Ternyata Bu, saya coba ya, saya menggunakan barang-barang bekas. Ada juga Bu alternatif lain yang saya pakai selain barang bekas. Saya menggunakan alat dan bahan dari lingkungan sekitar Bu. Misalkan saya pakai biji-bijian, saya pakai batu, ranting, daun-daunan Bu. Itu kan saya tinggal ambil Bu di dekat sekolah. Dekat sekolah saya banyak Bu, pohon-pohonnya rimbun-rimbun. Ya, jadi saya ambil dari situ. Jadi kan tidak ada biaya lagi. Nah, setelah saya pakai Bu, ternyata bagus juga Bu. Anak-anak bisa bereksplorasi Bu, dia bisa berkembang di sini Bu. Daripada saya pakai kertas Bu ya, saya pakai LK. Di situ kan anak-anak kadang bosan Bu kalau menggunakan lembar kerja Bu. Jadi di sini saya menggunakan bahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah saya. Ketika saya pakai itu Bu, anak-anak termotivasi, dia terpancing Bu untuk belajar, lebih bersemangat, lebih kreatif, pikirannya lebih terbuka Bu, seperti itu. Nah, mungkin Ibu bisa berikan salah satu contoh aksi nyatanya dalam penggunaan barang bekas tadi yang dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Ya Bu, misalnya saya mau mengenalkan anak-anak pra membaca Bu ya, kan kalau di PAUD itu belum bisa membaca ya Bu ya, tapi kita hanya mengenalkan konsep pra membaca. Jadi anak-anak itu kami menyediakan alat dan bahannya Bu. Misalnya menyediakan batu-batuan, biji-bijian, tutup botol, kemudian daun-daunan. Nah, di sini anak-anak dia mau berkreasi. Misalnya di sini kan ada Bu kalimat invitasinya bilang mengatakan bahwa
huruf awal apa namamu? Misalkan kita menanyakan huruf awal namanya anak-anak. Nah, anak-anak di situ misalkan namanya Alif, berarti dia buat huruf A. Nah, jadi anak-anak menyusun sendiri, Bu. Dari batu-batuannya itu ada anak-anak yang memilih batu-batuan, Bu. Dia menyusun menjadi seperti huruf A. Kemudian daunnya juga dia model-model sehingga huruf A seperti itu. Jadi kreativitas anak-anak itu, Bu, bisa berkembang. Nah, jadi dia bisa memilih dia mau bermain dengan apa, dari daun kah, dari biji-bijian kah, dari batu-batuan kah, seperti itu, Bu. Jadi setelah itu apa yang barangkali Ibu akan lakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran yang berbasis pada barang bekas dan lingkungan sekolah? Iya, Bu, begini, Bu, kan sebelum kita melakukan pembelajaran kan itu kita buat perangkat pembelajaran, Bu, ya. Itu kalau saya, Bu, disiplin sekali, dia periksa itu perangkat pembelajaran kami sebelum masuk kelas. Nah, untuk minggu depannya itu saya, Bu, menuliskan memang di situ di perangkat pembelajaran. Oh, misalnya 1 minggu ini saya buat perangkat pembelajarannya setiap minggu, Bu, ya. Karena kami dievaluasi setiap minggu oleh kepala sekolah saya, Bu. Jadi kami buat perangkat pembelajarannya setiap minggu. Jadi kami buat di situ, Bu. Kemudian kami tuliskan juga alat dan bahannya yang akan digunakan. Nah, jadi setiap minggunya itu bervariasi, Bu. Saya ganti-ganti menggunakan barang bekas atau bahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah saya, Bu. Saya bergantian sehingga anak-anak tidak merasa bosan karena medianya itu terus. Seperti itu, Bu. Jadi, menurut Ibu apa sih manfaat dari penggunaan media pembelajaran itu? Manfaatnya banyak, Bu. Yang pertama tadi, saya tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk membuat media pembelajaran. Karena kan bahannya bisa diambil dari rumah, dari barang bekas. Bisa juga saya ambil dari lingkungan sekitar sekolah saya, Bu. Kemudian yang kedua, anak-anak itu lebih termotivasi, Bu, untuk belajarnya. Anak-anak senang, Bu. Daripada, Bu, saya menyediakan LK. Anak-anak tulis namanya di sini huruf A di kertas. Kan anak-anak enggak diharuskan baca listung di TK. Jadi kan anak-anak istilahnya kemampuannya belum bisa. Ya kalau belum bisa anak-anak tidak mau, artinya dia tidak mau melakukan itu. Ya, jadi tapi setelah saya menyediakan alat dan bahannya, anak-anak dia merasa senang, tidak ada tekanan. Jadi dia model huruf A-nya mau terbalik, mau apa, tapi kan yang jelasnya ada mirip-miripnya, Bu, bahwa itu adalah huruf A. Misalnya tadi kalau inisial namanya Alif, seperti itu, Bu. Ya, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Nah, apa komitmen Ibu tentang penggunaan media dalam pembelajaran ini? Wah, kalau saya, Bu, saya menyarankan sekali. Nanti juga teman-teman guru yang lain, Bu, saya menyarankan supaya kan ini media pembelajaran harus, Bu, ya, wajib kita lakukan untuk melakukan suatu proses belajar di kelas. Nah, saya akan menyarankan, Bu, saya akan melakukan ini bahwa ternyata membuat satu media pembelajaran tidak perlu mengeluarkan budget uang yang banyak karena bisa dipakai barang bekas, bisa menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar kita, sekitar rumah, kita bisa bawa ke sekolah, sekitar sekolah, kita bisa pakai daun-daunannya, biji-bijiannya, batu-batuannya, pokoknya banyak cara, Bu, istilahnya. Jadi tidak ada kata, tidak ada media pembelajaran karena budgetnya atau uangnya tidak ada, uangnya kurang. Seperti itu, Bu. Ya, mungkin sampai di sini bahwa memang betul kita harus menggunakan media pembelajaran dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi peserta didik dalam belajar, dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Coach. Stop nih dulu, Bu Wahidah. Stop.